Oke, Oke, ya. baik. Teman-teman, pertama relawan Jokowi dan yang kedua rakyat Indonesia yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini, saya Yanes Yosua Frans, Ketua Grup Besar pertama We Love Jokowi, yang saya bikin jadi Ormas Nasional Relawan Jokowi pertama, legal, tahun 2014 awal, namanya WLJ juga, We Love Jokowi, inisialnya jadi Wira Lentera Jiwa. Itu saya. Dan saat ini saya sudah hampir menuju ke 6 bulan sebagai tenaga ahli profesional di kantor staf presiden, KSP. Tadi pagi mulai bekerja, saya sudah berurusan dengan orang-orang dari Timur Leste yang sudah datang di kantor, dan beberapa tim saya, para jenderal, khusus Pak Jenderal Ison, sudah mengetahui itu dan izinkan saya menangani masalah Timur Leste. 2-3 ribu kepala keluarga yang sampai sekarang belum ada diberikan kompensasi oleh negara, sudah ada tapi belum direalisasikan. Dari saya ke Menko Polkam, ke Deputi 4, ketemu sekjennya, seorang jenderal, dan saya sudah lapor itu ke teman-teman. Dan sampai dengan jam sekarang, sudah menuju malam, saya masih bekerja. Tadi dari Pekanbaru Riau masih ada tinggal dengan saya di suatu hotel yang ada di Jakarta, dan mereka itu membawa kasus yang sudah saya tangani di Kabupaten Kuantum Singini, ada di Pekanbaru Riau. Waktu itu saya datang, sebuah perusahaan swasta sudah menghancurkan kelapa sawit sejumlah 26 hektar. Dan saya datang semua, dan sampai sekarang bulan Februari sudah hampir 1 tahun dan tidak ada lagi pembongkaran. Hanya ganti rugi belum dapat, dan ada beberapa hektar yang harus dikembalikan kepada masyarakat di sana. Terus sudah ada 2 tadi. Nah, siang tadi dari teman relawan Jokowi juga, Pak Laken, ini seorang dosen Salahuddin ini, beliau kontak saya, Pak Yanes, kita pun saudara-saudara dari Papua, ada mau minta tolong ke Pak Yanes. Tolong apa, saudaraku? Kasihan, mereka ini punya masalah tentang tanah di khusus Kabupaten Nduga. Jadi malam ini kita lagi bicara tentang spesial tanah di Nduga, bukan di Papua secara keseluruhan. Tapi nanti saya berikan satu pencerahan bahwa apa yang harus kita lakukan tentang Papua. Nah, sebelum mulai mungkin saya memperkenalkan 4 orang ini yang penting dulu. Bapak ini kepala suku di sana. Suku apa, Pak? Saya Pak John Beon, Ketua LMA Kabupaten Nduga. Oke, Ketua LMA Pak John ya. Kepala suku apa, Pak? Ketua LMA Kabupaten LMA Ya. Kabupaten Nduga. Bapak Ajeng? Saya kepala suku Nun di Kabupaten Nduga. Langsung Kabupaten Nduga. Bapak ini Intel Nduga. Ya, Pak siapa namanya? saya berdiri ketua pemuda dan Papua. Ya. Bapak Saya Mas Leon, saya salah satu tokoh muda di Kabupaten Nduga. baik. Dan itu Pak Felix juga ya hadir sebagai resource person, expert dan lain-lain. Oke. Jadi kita lanjut. Nah, masalah tanah ini sudah sering saya katakan pada waktu Bapak Jokowi bikin statement bahwa tanah masyarakat yang dirampas oleh perusahaan swasta, perusahaan maupun BUMN atau asing, harus dikembalikan kepada masyarakat. Jika itu HGU, ada alas hak orang di sana, you harus kembalikan. Kalau tidak, HGU-nya Presiden cabut. Sejak statement itu keluar berapa 3 tahun yang lalu, saya keliling Indonesia ini. Saya lawan mafia tanah, saya orang kiri. Mengapa? Karena saya lawan Jokowi. Apa yang Jokowi umumkan, kalau tidak dilaksanakan oleh orang lain, saya pasti laksanakan. Saat ini saya sebagai pejabat negara, walaupun dengan jabatan yang rendah, tapi saya mau melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Yang pertama adalah saya sudah julukin saya terakhir ini sebagai jongosnya Wong Ciri. Jongos artinya kalau suruh apa-apa lakukan. Dan saat ini
Mungkin di saat orang yang pulang kerja sudah mulai istirahat, saya masih bekerja. Apa artinya? Artinya bahwa kepedulian saya terhadap NKRI ini masih tetap ada. Sampai 24 jam kerja pun juga saya tidak kenal. Nah, jadi saya mulai dulu katakan begini ya. Begini. Tanah ini saya harus dapat memberikan satu gambaran umum dulu supaya Bapak dari Papua juga paham. Kita bicara Papua juga kita bicara NKRI, gitu ya Pak ya. Sama. Indonesia ini menuju kepada krisis agraria berkepanjangan. Akan terjadi bangsa Indonesia bisa, rakyatnya maksudnya, tidak punya tanah. Karena tanah-tanah semua sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan asing. Dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, selama saya di KSP, hampir dari semua Indonesia datanya ada di saya, kirim ke saya. Ini hari Nduga. Dan Nduga ini masalahnya begini. Pada waktu mau pemekaran tahun 2008, kan orang mau mekar satu daerah kan geografi butuh tanah. Nah tanahnya itu mana ini tanah-tanah beliau ini. Beliau pun juga welcome. Tetapi ini tanah ulayat bukan milik beliau pribadi. Beliau menyalahkan tanah ini untuk dijadikan titik awal bangun infrastruktur atau sarana dasar untuk Kabupaten Nduga ini karena dia cinta terhadap Nduga. Tapi jangan juga kalau tanah ini sudah diambil, pemerintah abaikan tentang hak-hak yang harusnya diperoleh. Berikanlah satu ganti rugi, kompensasi atau dana apa namanya, saya tidak tahu apa namanya itu, tapi minimal dihargai. Jangan sampai mereka ini dibiarkanlah bibit konflik ini. Nah, dulu tahun 2002 saya pelatih nasional Ormas se-Indonesia. Saya berikan materi konflik dan disintegrasi bangsa. Di sana ada satu butir pertama itu mengatakan begini dalam ilmu konflik, manajemen konflik. Tindakan preemptif, bukan preventif, preemptif. Ini sudah melewati. Bibitnya dihancurkan supaya tidak terjadi. Ini bibitnya dipiara. Satu saat kelak anak cucu kita besar dia melihat ini, dia bikin kacau di Papua, ini tidak damai-damai. Saya tidak tahu apakah ini juga sama di kabupaten-kabupaten lain di Papua, tetapi saya dapat kabar juga dari Jayapura, Sentani, dan Manokwari dan lain-lain juga ada. Tapi malam ini saya tidak bicara tentang Papua keseluruhan, hanya tentang Nduga. Saya mohon supaya stakeholders, pemangku jabatan, entah itu bupati di sana, ketua DPRD di sana, kepolisian, atau apapun juga yang memangku jabatan untuk membela rakyat juga, setelah video ini dengar, tolong bantu. Kalau memang ada punya dana, ini pemerintah negara ini negara kaya. Siapa yang bilang negara ini tidak sanggup untuk membereskan ini? Bisa kalau mau. Ini mereka ini tidak mau. Atau saya tidak tahu mengapa sampai belum ada, sampai Bapak ini sudah berusaha dengan segala cara, ada siap untuk mau ke pengadilan, bahkan saya bilang jangan dulu Bapak. Kita coba dulu. Jadi begitu ya Bapak-Bapak, yang penting bahwa kita paham begini. Segala sesuatu di Indonesia itu kita punya Pancasila, musyawarah untuk mufakat. Kenapa itu tidak dilakukan? Tetapi kalau tidak ada jalan lain, pengadilan. Dari pengadilan di Indonesia kita sudah tahu. Khusus mengenai masalah tanah, saya tidak percaya pengadilan, tidak percaya. Saya tegas katakan itu. Kalau terlalu banyak klien-klien saya yang ketolong selama beberapa tahun, mereka sengsara kalau mencoba-coba untuk fight di pengadilan. Saya tidak bilang bahwa pengadilan tidak betul, mungkin pengadilan yang betul, tidak terserah. Yang jelas sengsara mereka. Di atas kertas itu milik mereka tanah-tanah itu. Sehingga saya tetap keras melawan mafia tanah yang ada di Indonesia ini. Supaya rakyat Indonesia berdaulat atas tanahnya. Jadi ya, termasuk Nduga. Apalagi Nduga ini kan dia punya konflik kan bukan dengan perusahaan, dengan pemerintah sendiri, pemda sendiri. Harusnya itu gampang. Kalau dana otsus atau dana APBD atau PAD-nya itu penghasilan asli daerah belum mencukupi, nggak usah takut. Nduga nggak usah kecil hati. Kalau provinsi masih belum sanggup, ada Pak Jokowi di pusat. Ada presiden yang sangat mencintai Republik ini, sangat sayang rakyat Indonesia. Minta tolong. Dan saya adalah relawannya yang pertama.
Dan kalau saya bicara di sini Jokowi tahu, saya pasti yakin Pak Jokowi akan panggil bapak-bapak ini untuk bagaimana cari jalan keluar. Begitu. Dan kita butuh itu bagaimana menyelesaikan ini masalah. Panggil, selesaikan. Apa mau nanti 2-3 tahun kalau dia selesai tuntas, tapi ada niatnya di situ, itu tidak ada. Sehingga mereka datang cari saya dan saya bicara keras karena membela Republik ini tidak bisa satu elemen saja, harus semua. Termasuk saya yang kebetulan relawan Jokowi. Adapun saya pejabat di KSP itu biasa. Dan buat apa saja pejabat kalau saya tidak bisa menolong sedikit rakyat Indonesia? Tidak, angkat keluar jabatan itu. Saya tidak perlu. Malu saya. Saya ngomong keras. Ini dalam rangka nation and character building. Ini dalam rangka mentally revolution. Karakter. Buat apa saya jadi pejabat kalau saya lihat rakyat menderita dan saya tidak bisa tolong? Padahal saya mampu untuk tolong. Malu. Tapi bangsa ini rata-ratanya urat manusia tidak ada. Jadi mohon tentang masalah tanah ini saya keras. Dalam waktu dekat saya akan bikin diskusi publik. Saya akan undang Menko Polkam, undang mantan-mantan ketua MK, MA yang pintar-pintar hukum. Mari kita bicara untuk bagaimana pembentukan komisi pemberantasan mafia tanah. Supaya satu saat kelak komisi ini bisa bergerak. Jangan berharap yang terlalu lebih kalau tidak ada komisi ini. Semua orang akan bermain dengan caranya dan rakyat yang menderita. Seperti apa yang tadi beliau kasih gambaran di awal, sudah ada. Makanya saya berani bicara ini karena sudah ada gambaran umum yang diberitahukan oleh Bapak siapa? Bapak John tadi. Jadi kira-kira mohon maaf kalau nada suara saya memang saya orang Indonesia Timur membela orang harus begini. Karena saya bilang keras, karena mafia tanah makin merajalela. Sudah mulai ada kriminalisasi di mana-mana. Dan kira-kira begitu, silakan video ini diviralkan. Nanti siapapun juga yang merasa bahwa tidak senang, mari kita diskusi. Saya ada di kantor staf presiden. Ada dengan 5 jenderal di sana, saya akan lapor juga kepada mereka. Mereka juga jenderal-jenderal yang mencintai negara ini, termasuk Papua. Apalagi Papua. Terhadap Papua ini ada pesan saya begini. Kita harus sebagai pejabat melihat bahwa local wisdom itu harus tahu. Jangan sampai melanggar aturan-aturan adat yang sudah turun-temurun ada di daerah. Akibat mau bangun, yudhaka main sembarangan. Tidak boleh. Dan ingatlah saya apa yang dikatakan oleh Bung Karno dulu. Siapa yang bisa mendefinisikan? Dia semua profesor di Jawa Barat. Siapa yang bisa mendefinisikan apa itu budaya nasional? Tidak ada satu profesor yang bisa definisi waktu itu. Akhirnya Bung Karno kasih kisi-kisi clue-nya. Begini saja, bikin definisinya. Satu, pintar seperti orang Batak. Bukan berarti orang suku lain tidak pintar ya, ini kayak kisi-kisi. Berani seperti orang Ambon, suku saya. Ulet seperti orang Jawa. Cerdik seperti Padang dan lain-lain. Dari sini kau bikin. Tapi menurut saya budaya nasional mulai dari local wisdom itu muncul dari satu kebudayaan nasional. Jangan bikin rusak local wisdom supaya negara ini tambah kuat. Kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan. Dan setelah video ini saya lihat dan pantas untuk diviralkan, saya viralkan. Semua dapat. Dan dokumen-dokumen yang ada serahkan ke saya karena saya sudah mulai fight. Kepada siapa saya mungkin ke deputi satu lagi yang di Menko Polhukam atau ke ATR BPN minta bantuan pemikiran juga KSP tentunya. Atau terakhir saya mengharap Pak Jokowi 4 mata untuk sampaikan ini karena Papua ini menjadi sorotan buat kita semua. Apalagi kasus kemarin pesawat itu kalau nggak salah areanya itu dekat Nduga ya. Ya, saya tidak salah ya. Dari demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Terima kasih. Ya, dua sudah kasih mati. Nah, oke, sudah mati. Kasih ya. Ya. Belum kasih mati. Siap. Kasih mati.